mengabarkan soal beberapa WNI, kalau nggak salah jumlahnya ada 9 dan 4 diantaranya adalah jurnalis ya, yang ditangkap oleh tentara Israel yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Nah, sekarang pemirsa, yang menjadi perbincangan di media sosial adalah karena tentara Israel itu kembali menyerang kapal dan juga menculik aktivis Global Sumut Flotilla di perairan internasional. Dan pada saat ini aktivis Global Sumut Flotilla sedang menuju Gaza, Palestina. Tujuannya adalah untuk mendobrak blokade ilegal Israel. Jadi ada 5 WNI termasuk dalam aktivis yang diculik oleh Israel. Jadi pemirsa, ini adalah rekaman yang kami terima, adalah bagaimana kita lihat situasi dari kapal di sana yang mengangkut atau membawa aktivis Global Sumut Flotilla kembali diserang oleh tentara Israel di perairan internasional, lokasinya dekat Cyprus. Serangan dan penculikan oleh tentara Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza ini terjadi hari Senin malam tanggal 18 Mei 2026. Tentara Israel menyerbu kapal-kapal aktivis, kemudian mengancam dengan senjata, mengambil alih kapal tersebut secara ilegal dan menculik para aktivis. Pihak armada Global Sumut Flotilla sudah mengonfirmasi sepanjang hari Senin sampai Selasa dini hari, totalnya 31 kapal aktivis Global Sumut Flotilla yang diserang kemudian dibajak oleh Zionis Israel. Ada lebih dari 50 kapal yang bertolak dari Marmaris di Turki Selatan untuk menempuh tahap akhir dari misi untuk mendobrak blokade ilegal Zionis Israel di Gaza, Palestina, pemirsa. Nah, kalau kita lihat totalnya armada ini membawa hampir 500 aktivis yang datang dari 45 negara. Dari 500 aktivis itu ada 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan ini dan diculik oleh tentara Israel. Berdasarkan informasi terbaru, 2 aktivis kemanusiaan Indonesia kembali dicegat dan juga diculik oleh tentara Israel. Mereka adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang naik kapal Bait Hanun atau kapal Zefiro. Dan sebelum membajak kapal dan juga menculik para aktivis tentara Israel yang menggunakan skoci ini, yang kurang lebih isinya ada sekitar 10 tentara bersenjata lengkap, mereka merusak kamera yang ada di sana. Kemudian menyuruh orang-orang dan aktivis ini untuk berlutut sambil mengangkat tangan mereka. Para aktivis ini kemudian dipindahkan lagi ke kapal kargo Israel sebagai penjara buatan di atas kapal. Kita akan dengarkan wawancara Herman sesaat sebelum diculik dalam program Primetime News semalam. Assalamualaikum. Bisa dengar suara kami? Waalaikumsalam. Ya, maaf, kondisi sedang darurat ya. Sudah siap-siap ada kapal Israel yang mendekat. Kami harus segera bersiap-siap dulu. Kondisinya cukup menegangkan. Jadi mohon doanya kami di kapal Zefiro. Oke, itu kondisi terkini ya. Sudah mendekat, Mas Herman? Ada kapal dari Israel terkonfirmasi? Iya. Kami harus segera matikan HP. Ya, mohon doanya sebentar lagi mau keluar. Ya. Baik kalau begitu, Mas Herman. Ya tentunya kalau kita lihat mereka yang saat ini diculik itu juga sudah membuat video ya beberapa dari mereka untuk meminta bantuan dari pemerintah Indonesia untuk segera ditindaklanjuti. Tapi semoga kita harapkan nanti akan ada bantuan yang bisa menyelamatkan mereka. Ya memang bisa dilihat dari sudut pandang itu ya, bahwa Iran berusaha untuk hadir setelah pertemuan antara Trump dan Xi Jinping yang baru lalu. Tapi begini Mbak Gita, kalau misalnya kita lihat ke beberapa tahun belakangan ini, Iran dan Cina itu di tahun 2021 memiliki perjanjian kerjasama yang cukup signifikan ya, kalau tidak salah untuk 25 tahun. Nah, hal yang paling penting di dalam perjanjian itu adalah kerjasama bidang migas dan minyak dan gas ya. Jadi kalau sekarang misalnya kita melihat kekisruhan di Selat Hormuz ya, kemudian kita membayangkan bahwa Cina adalah pihak yang paling dirugikan karena blokade itu misalnya, atau apalagi misalnya situasi memburuk berkembang sampai ke Selat Malaka yang 80% perdagangan dunia melalui itu dan 80% juga kapal-kapal ke Cina melalui itu gitu. Nah, Cina tahu bahwa mereka bisa saja di masa depan akan terperangkap oleh dilema di perairan.
Maka sejak lama Cina itu ya dengan dia punya inisiatif Belt and Road, kemudian secara khusus membangun kerjasama antara Iran, Pakistan, dan Cina. Nah, nanti ini akan membuat pipeline begitu ya dari kota pelabuhan di Iran, tetapi tidak ke laut, tetapi ke darat. Kemudian nanti akan singgah di pelabuhan yang dibangun oleh Pakistan dan Iran dalam koridor ekonomi mereka, namanya Pelabuhan Gwadar. Baru kemudian nanti naik ke atas Karachi sedikit, kemudian terus ke atas nanti sampai ke arah Xinjiang gitu ya. Jadi memang ini adalah satu program strategis yang sudah lama dikerjakan antara Iran, Pakistan, dan Cina. Walaupun tidak ada perang ini ya, tidak ada kekisruhan belakangan ini. Karena memang kalau kita perhatikan sejak era Donald Trump, era Xi Jinping, terutama periode kedua 2018, Cina itu memfokuskan pembangunan mereka di sisi barat Cina. Ya, jadi kalau dulu misalnya Deng Xiaoping opening up-nya itu adalah wilayah timur, pesisir timur pantai gitu ya, membuat besar negara-negara kota-kota pelabuhan mereka, Shanghai, Guangzhou, dan seterusnya sampai ke Beijing. Nah, dalam opening up-nya Xi Jinping di tahun 2018 itu, mereka fokusnya ke barat. Ke barat itu berarti dari arah Chongqing itu ke arah Xinjiang, ya, ke arah Uyghur Xinjiang Regional Autonomy itu. Jadi memang ada kebutuhan dari Iran untuk menyiapkan jalur cadangan ini, dan kebetulan terjadinya belakangan. Nah, maka tadi saya katakan boleh saja orang melihat bahwa kunjungan Iran, kunjungan Ketua DPR Iran yang ditunjuk oleh Presiden dan juga pemimpin tertinggi Mujtaba ini adalah untuk itu ya, untuk mengimbangi kehadiran Donald Trump. Tetapi sesungguhnya saya hendak mengatakan bahwa tanpa itu pun mereka pasti akan memperkuat hubungan. Karena ini sudah berlangsung lama, sudah berlangsung antara Iran kalau yang dan ini sejak China. tahun 2021. Oke, lantas dengan penunjukan ketua parlemen, bahkan sampai menunjuk ketua parlemen ini Pak Teguh untuk bisa menjalin kesepakatan dengan Cina, bagaimana ini akan berdampak kepada Amerika Serikat, posisi Amerika Serikat sendiri? Ya, Amerika kan memang berusaha untuk memenangkan simpati publik, memenangkan simpati Tiongkok sebagai pesaing utama mereka di panggung global sekarang ya. Tetapi memang kalau menurut saya Amerika Serikat sejauh ini tidak punya banyak pilihan. Kecuali mereka menerima situasi sekarang ini sebagai akhir dari permainan mereka gitu ya. Jadi bukan cuma Iran, tetapi negara-negara Teluk juga melihat bahwa proposal militeris yang ditawarkan oleh Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian mereka kan tidak terbukti ya. Jadi kehadiran pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk itu malah menjadi pintu masuk bagi serangan ke negara mereka. Nah, sementara yang lain, maksud saya Cina, ini menawarkan proposal yang lebih masuk akal ya, proposal yang damai ya, tentu saja dengan peningkatan ekonomi ya. Jadi saya kira sekarang ini Amerika Serikat memang akhirnya berada pada situasi yang agak sulit, dan maka tadi saya katakan kalau menurut saya sebetulnya perang ini sudah berakhir ya, bahwa insiden terjadi kaki ditembak kemudian melawan dengan menembakkan kaki itu mungkin terjadi, tetapi tidak akan seperti yang Donald Trump bilang dengan operasi Sledgehammer-nya itu dia mau menggunakan senjata nuklir atau bagaimana gitu kan. Jadi maksud saya nggak akan terjadi. Meletakkan senjata mereka di daratan Iran juga sudah pernah mereka coba ya di awal bulan April kemarin juga kan gagal gitu. Jadi saya kira sebetulnya Donald Trump sendiri sedang berusaha untuk menemukan jalan terbaik menuju pemilu sela bulan November. Kemudian Benjamin Netanyahu juga sedang mencari jalan terbaik untuk menuju pemilihan umum mereka bulan Oktober. Karena kalau misalnya mereka gegabah, mereka menghabiskan energi lagi, maka nanti mereka semakin kecil peluangnya untuk bisa bertahan ya. Terutama bagi Benjamin Netanyahu. Kalau bagi Donald Trump barangkali kekalahan di Kongres dulu lah gitu. Nah, itu dia. Tadi Pak Teguh sempat menyebutkan ada ancaman dari Amerika Serikat juga tentunya untuk melancarkan serangan besar-besaran yang disebut Operation Sledgehammer tadi bersama dengan Israel. Jadi ini apakah betul-betul akan dilakukan atau hanya gertakan saja? Karena kita tahu Trump sudah berkali-kali mengutarakan ada operasi atau serangan besar-besaran. Atau memang akan dilakukan karena sudah menemui jalan buntu? Ya, kalau menurut perhitungan saya tidak ya. Tidak. Karena bagaimanapun juga memutuskan perang di satu negara demokratis itu jauh lebih sulit daripada di negara yang non-demokratik. Walaupun misalnya perang sudah dilakukan, tetapi ada kewajiban-kewajiban konstitusional di parlemen yang harus dijawab oleh setiap rejim di negara-negara demokratis. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel
dengan ancaman-ancaman terakhirnya ini ya sekedar bluffing saja. Tetapi tadi saya katakan mungkin sekali juga di perairan Hormuz itu terjadi clash ya. Tetapi clash ini ya tadi sebatas eye for an eye gitu ya. Jadi kalau ditembak kakinya ya kita tembak juga sebagai penanda bahwa kita ada gitu. Tapi tidak akan berbuah menjadi satu serangan seperti yang kita lihat di tanggal 28 Februari kemarin misalnya atau di bulan Juni tahun lalu. Ini prediksi saya. Oke. Dalam hal ini yang kita lihat sepertinya Cina cukup diuntungkan karena kapal-kapal Cina juga sudah mulai melintasi dengan mudah di Selat Hormuz. Tapi apakah Iran sendiri akan tetap memakai Selat Hormuz ini atau isu Selat Hormuz sebagai tekanan kepada Amerika Serikat? Ya, yang pertama kan Hormuz ini adalah akibat, bukan sebab. Itu yang mesti kita garis bawahi dulu ya. Kalau karena dia akibat, maka sebetulnya krisis di Hormuz ini gampang diselesaikan. Yaitu sebabnya yang harus diselesaikan. Sebabnya apa? Iran meminta hak mereka untuk mengembangkan nuklir demi tujuan-tujuan damai seperti medik dan juga energi seperti yang sudah mereka lakukan selama ini gitu. Tetapi Amerika Serikat dengan model yang sama seperti saat menggempur Irak tahun 91, saat menggempur Irak tahun 2003, mengembangkan narasi-narasi negatif mengenai ancaman senjata pemusnah massal. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pokok persoalan kita. Ya padahal Ali Khamenei yang tewas dalam serangan tanggal 28 Februari, jauh-jauh hari sudah mengeluarkan fatwa yang melarang pengembangan nuklir di Iran untuk senjata pemusnah massal. Karena menurut Ali Khamenei, senjata nuklir itu bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam. Islam itu membolehkan perang dalam konteks membalas, dan kemudian perang dalam Islam ini diskriminatif. Artinya yang boleh menjadi sasaran tembak itu adalah kombatan. Tetapi kalau senjata nuklir ini kan tidak diskriminatif. Ya, karena begitu dia meledak, maka orang yang ngerti urusan juga akan jadi korban. Bukan cuma manusia, lingkungan habis. Makanya Ali Khamenei punya fatwa yang cukup diikuti oleh kelompok militer di Iran. Nah, mereka memang mengembangkan nuklir, tetapi untuk tujuan-tujuan damai seperti bauran energi, kemudian juga medik, ya, yang juga dikerjakan oleh negara-negara Eropa yang lain, ya, negara-negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, mereka juga menggunakan nuklir sebagai bauran energi gitu, ya. Dan saya kira memang kebutuhan kita hari-hari ini adalah bauran energi, supaya ketergantungan kita pada fosil oil yang sangat tinggi itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Nah, khusus untuk Cina, tadi saya katakan, kalau kita lihat Cina itu dia seperti garis diagonal gitu. Kalau sebelah timur ini sudah maju, ya, sudah develop, tapi yang sebelah barat ini yang kelihatannya masih perlu dikejar pembangunannya oleh pemerintah Cina. Makanya tahun 2021 itu kerjasama antara Iran dan Cina yang melalui Pakistan tadi ya, China Pakistan Economic Corridor itu dari Gwadar sampai ke Xinjiang itu tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembangunan di sisi barat Cina gitu. Jadi ini proyek lama mereka sebetulnya, tidak sekedar untuk merespon kunjungan Donald Trump ke Cina kemarin. Karena kunjungan itu juga tidak bermakna banyak saya kira buat Donald Trump. Kita melihat bagaimana Donald Trump itu ya dia mulai dari jebakan kursi, ya kan, kemudian juga kita lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan salaman dengan Xi Jinping misalnya ya. Dia tidak berani untuk tarik tangan begitu ya, dan kelihatan dia kakunya. Sebelumnya kan kita lihat Raja Charles sekarang, Raja Charles III. Sejumlah tokoh datang ke Amerika Serikat, dan dia malah mengabaikan Raja Charles waktu memperkenalkan kabinet-kabinet sendiri. Jadi ada banyak kekacauan. Tapi untuk di Cina ini kita lihat betapa Trump itu sangat tertib. Ini adalah pertemuan. Ada ungkapan bahwa sampah yang kita buang hari ini adalah masalah yang kita wariskan besok. Akan tetapi ungkapan itu tampaknya tidak berlaku bagi warga sebuah kampung kecil di Kota Magelang. Lantas seperti apa upaya Kampung Jambon dalam memilah dan mengolah sampah? Berikut liputannya untuk Anda. Memilah dan mengolah sampah bukan hal baru bagi warga Kampung Jambon Gesian di Kelurahan Cacaban, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rutinitas memisahkan sampah organik, anorganik, serta residu, kemudian mengolah dan mendaur ulang menjadi material bermanfaat sudah dilakukan sejak 2013 saat bank sampah bersemi diinisiasi warga. Kita akan melihat seperti apa warga memilah dan mengolah sampah di sini sehingga pengolahan sampahnya bisa menjadi efektif. Selamat pagi Ibu. Ini lagi ngapain Ibu? Ini lagi ngasih makan maggot. Oke. Iya, ini pakai apa? Sisa MBG. Sisa MBG. Iya. Ini kebetulan ada sisa MBG yang cukup lumayan, ada sisa tahu, ada kentang juga, ada buah naga. Jadi
cocok sekali buat maggot bisa besar-besar seperti saya. Oke, ini dapat sisa MBG gini setiap hari dapat, Bu? Kadang 2 atau 3 hari karena kita bergantian sama teman yang dia punya ayam juga. Jadi misalnya dapat 70 kilo atau 80 kilo kita berbagi. Seperti apa sih sistemnya itu, Bu? Warga itu menyetorkan sampah lalu dihargai seperti apa? Kalau untuk sampah yang anorganik memang ditimbang dan dihargai dan sebagian kita olah juga jadi daur ulang. Tapi kalau untuk sampah yang organik ya ini bisa jadi pupuk padat, pupuk cair buat pakan ternak juga, buat pakan maggot dan bisa juga buat bikin-bikin macam-macam itu. Berapa harganya, Bu, untuk yang sampah anorganik? Kalau sampah organik itu macam-macam. Misalnya kayak kardus, kita belinya 1.200 sampai 1.300, kalau duplek 500. Kita tetap ada keuntungan sedikit untuk nantinya beli pensil. Kesadaran dalam mengolah sampah membuat kampung seluas 2,25 hektar yang menjadi rumah untuk 125 keluarga ini menjadi kawasan yang bersih, rapi, dan asri. Inisiatif warga yang didukung pemerintah setempat membuat kawasan ini berpredikat sebagai Kampung Iklim Lestari, sebuah tingkatan tertinggi dari program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengakuan ini melengkapi lebih dari 40 penghargaan lainnya terkait ajang lomba kebersihan lingkungan. Menarik sekali Pak Wali dengan apa yang kita bisa lihat di kampung ini karena ternyata di sini pengolahan sampahnya dilakukan secara mandiri dan memberdayakan hampir seluruh warga ya Pak. Apa aja sih sebenarnya program-program yang memang ditonjolkan di sini? Sampah di kampung ini sudah betul-betul terolah dengan cukup sempurna. Kita sambil lihat kali ya Pak ya. Gitu. Setiap kakak yang ada di sini mereka sudah memilah sampah dari keluarga itu sendiri. Ada organik, ada anorganik, dan juga ada residu, kan gitu. Nah, organik dan anorganik tadi sudah saya jelaskan. Di sini banyak macam-macamnya. Nah, contoh yang organik ini bisa menjadikan makanan buat maggot untuk budidaya maggot. Juga pupuk cair ada. Terus kalau untuk pupuk padat seperti sisa-sisa daripada sayur dan lain sebagainya itu juga akan kita jadikan pupuk organik juga. Pupuk cair ada juga, kan gitu. Yang sisa-sisa makanan ini untuk pembudidayaan maggot. Nah, sekarang yang untuk sampah yang organik, anorganik atau sampah yang seperti kardus, plastik dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan, sudah bisa dijual ke pengepul dan lain sebagainya. Akhirnya tadi sudah sampaikan kas. Jadi warga ini juga punya kas, Mas. Oh, jadi ada warga itu setoran sampah ya Pak ya? Setoran sampah. Ada insentifnya Pak? Ada insentifnya, tentu nanti bisa disampaikan. Nah ini menjadi role model di seluruh kampung-kampung yang ada di Kota Magelang ke depannya. Saya wajibkan tahun 2026 ini setiap kelurahan minimal 2-3 kampungnya sudah seperti ini. Dan pada akhirnya saya berharap seluruh kampung yang ada di Kota Magelang ini nantinya menjadi kampung proklim, kampung mandiri, dan kampung yang ideal. Inisiatif warga Kampung Jambon Gesian di Kota Magelang bisa jadi teladan di saat masih banyak daerah lain di kota besar kerap gagap dalam memperlakukan sampahnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Daniel Yuwantoro, Magelang, Jawa Tengah. Pertemuan keempat mereka. Dan kalau kita bandingkan pertemuan di tahun 2017, kemudian tahun 2017 ada 2 kali ya, April dan September. Yang April itu di rumahnya Donald Trump di Florida, kemudian di Beijing, kemudian habis itu mereka bertemu lagi di Buenos Aires gitu ya. Itu bisa dibilang Trump tuh take lead ya, dia yang mendikte. Jadi bayangkan aja, misalnya dalam pertemuan di kediamannya, pertemuan pertama, itu Donald Trump saat sedang bertemu, dia memerintahkan serangan ke Suriah, ya, atau misalnya pertemuan di Argentina, saat sedang bertemu dia memerintahkan penangkapan anak pemilik Huawei. Jadi dia betul-betul sangat arogan dalam 3 pertemuan sebelumnya. Tetapi kemarin kalau kita perhatikan, Trump kalah telak.
Jadi maksud saya memang Trump sudah tidak bisa bikin banyak hal lagi, dia hanya perlu menjaga performance-nya sehingga hukuman publik Amerika Serikat dalam pemilu setelah nanti tidak lebih buruk lagi gitu. Oke, tapi apakah maksud Pak Teguh artinya ketika dua negara baik manuver global yang dilakukan antara Iran kepada Cina ataupun Amerika Serikat kepada Cina dalam rangka untuk memenangkan hati Cina, kita melihat hal tersebut ya, ini dimenangkan oleh Iran? Atau sebenarnya Cina ini seperti bermain dua kaki, tergantung kepentingan dari ekonomi ataupun kepentingan dari Cina sendiri? Ya, Cina sudah pasti tidak akan, gini, maksud saya gini, Cina ini kan membutuhkan banyak buffer. Ya, banyak buffer untuk mengganggu konsentrasi Amerika Serikat. Ini kalau kita menggunakan perspektif, seperti yang dikatakan oleh John Mearsheimer misalnya, ya, realisme struktural, bahwa pertarungan yang terjadi sebetulnya pertarungan antara Cina dan Amerika Serikat. Ya. Nah, Cina ini membutuhkan banyak buffer. Banyak negara-negara lain yang itu bisa mengganggu konsentrasi Amerika Serikat. Salah satunya Iran, Pakistan, itu juga buffernya dia. Korea Utara, itu buffernya dia. Jadi menurut saya, untuk apa Cina misalnya menutup atau menghilangkan posisi Iran sebagai buffernya gitu ya. Dia tentu tidak akan mengatakan dengan tegas kepada Donald Trump bahwa dia membela Iran ya. Tetapi di belakang pintu dia perlu memberikan kesempatan kepada Iran untuk tetap ya seperti sekarang ya, di BRICS diberi kesempatan, kemudian juga di CSO juga diberi kesempatan begitu. Sehingga akhirnya memang Iran ini bisa tumbuh dan Amerika Serikat menghadapi front yang begitu banyak. Front utamanya Amerika Serikat itu adalah Beijing gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya Tehran, dengan adanya gangguan di Pyongyang, ada gangguan di Islamabad misalnya, belum lagi kemarin kita lihat drama di Venezuela, di Caracas, belum lagi misalnya konflik Amerika Serikat dengan NATO, ya dengan negara-negara sekutu di Eropa, ini membuat konsentrasi Amerika Serikat khususnya di era Donald Trump ini menjadi sangat terganggu dan bisa memenang, dan Cina bisa menang mudah. Makanya saya sering mengatakan bahwa Donald Trump itu adalah presiden terbaik Amerika Serikat untuk Cina. Sehingga dengan Donald Trump memimpin Amerika Serikat, Cina nggak perlu banyak ya kerja gitu ya. Dia tinggal memanfaatkan error demi error yang diciptakan oleh Donald Trump. Oke, selain melihat langkah dari Trump, kita juga memantau langkah terbaru apalagi ketika menunjuk langsung ketua parlemen Iran menjadi utusan khusus Cina. Yang menjadi pertanyaan adalah jika memang betul Pak Teguh kerjasama antara Iran dan Cina sudah terjalin sejak lama, kenapa tidak Mujtaba Khamenei sendiri yang terjun langsung dalam pertemuan bersama dengan Xi Jinping? Artinya pemimpin tertinggi yang juga sesama bertemu. Ya, keberadaan Mujtaba sampai sekarang kan belum ada yang tahu ya. Kecuali pejabat tertinggi presiden yang pernah bertemu gitu ya. Terus laporan intelijen yang terima oleh Amerika Serikat dan Israel mengatakan ia dalam keadaan terluka begitu ya. Saya sendiri pernah juga bertanya ke teman-teman di kedutaan Iran di Jakarta tentang, mereka juga tidak tahu tapi memperkirakan gitu. Cuma kan saya tidak perlu menyebutkan juga apa yang mereka perkirakan. Nggak enak saya nanti dengan mereka. Tetapi intinya tidak ada kewajiban. Makanya kalau saya perhatikan dan saya baca informasi dari Iran bahwa ketua parlemen ini diberi hak yang begitu besar dalam kunjungan ini. Jadi sebagai envoy, special envoy yang memang dia itu berkuasa penuh gitu untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan tadi utamanya adalah penguatan kerjasama antara Iran dan Cina yang sudah mereka mulai sejak tahun 2021. Oke, menarik melihat bagaimana langkah selanjutnya dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Teguh Santosa, pakar hubungan internasional sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Teguh. Pemirsa, Festival Taco Hidalgo 2026 yang diadakan di Pachuca, Meksiko mencetak rekor dunia Guinness untuk tampilan taco terbesar di dunia yang membentuk jam monumental yang ikonik kota tersebut. Ada sekitar 70 juru masak dari 35 kedai taco berkumpul di lapangan pameran Pachuca untuk berpartisipasi dalam acara ini. Mereka bekerja sama menyusun lebih dari 2.000 tacos hingga membentuk replika menara jam monumen Pachuca yang ikonik. Replika raksasa yang menggiurkan ini memiliki panjang 6,5 meter dan lebar 2,4 meter. Setelah resmi dinilai, ribuan tacos lezat ini pun langsung dibagikan secara gratis kepada para pengunjung yang hadir. Festival yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemuda Lokal ini pun tidak hanya memecahkan rekor, namun juga sukses membangkitkan ekonomi kreatif warga.
Dah masuklah dalam. Polisi berhasil mengamankan 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga desa Sumetek, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Adapun 3 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial JN, G, dan A. Pelaku JN ditangkap di rumahnya di Desa Sumetek pada Senin 18 Mei sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 2 pelaku lainnya, G dan A, menyerahkan diri ke Polsek Muara Lakitan pada Selasa 19 Mei. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta melalui Kasat Reskrim AKP Redo Agus membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini pelaku JN telah diamankan di Mapolres Musirawas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Muara Lakitan AKP Hendrawan juga membenarkan 2 pelaku lainnya menyerahkan diri ke pihak polisian. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan 2 kendaraan yang diduga digunakan saat kejadian, yakni mobil Mitsubishi Triton dan Toyota Yaris. Polisi juga menemukan 1 senapan angin di rumah pelaku JN, meski senjata tersebut disebut bukan alat yang digunakan untuk menembak korban. Sementara senjata rakitan atau senpira yang diduga dipakai pelaku G ditemukan di dalam sumur rumah pelaku. Dah masuklah dalam. Dah masuklah dalam. Peristiwa penembakan terjadi di Desa Sumetek, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Senin 18 Mei sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Identitas 2 korban adalah Edo dan Sansai. Keduanya adalah warga Desa Sumetek, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta melalui Kapolsek Muara Lakitan AKP Hendrawan mengatakan kejadian ini bermula saat korban tengah duduk di depan rumah. Kemudian datang 2 unit mobil jenis Triton warna silver dan mobil Yaris warna oranye yang dikendarai oleh terduga pelaku. Para pelaku lanjut ke Polsek mendatangi rumah korban. Kemudian terduga pelaku menantang dan memarahi korban Edo dan Sansai. Dikatakan Kapolsek kemudian antara para pelaku dan korban terjadi selisih paham hingga akhirnya terjadilah tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Hingga akhirnya terjadilah aksi penembakan terhadap korban. Saat itu korban Sansai mengalami luka tembak di lengan sebelah kanan, sedangkan korban Edo mengalami luka tembak di leher bagian sebelah kanan. Benar, memang tadi sore sekitar jam 3 sore tadi telah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan diduga dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan 2 warga satu kampung itu terluka dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit Hercules. Dan untuk pelaku dalam pengejaran dan penyelidikan. Untuk yang luka berapa orang? 2 orang. Sekarang sudah ditangani di rumah sakit Hercules. Berapa banyak lukanya itu? Untuk luka tadi perkirakan 1 kena di lengan dan 1 kena di bahu. Dan alhamdulillah 2 korban sekarang dalam kondisi stabil. Nama korban siapa?
Dah masuklah dalam. Dah masuklah rumah. Dah masuk tu. Ada ustaz kau. Dah Melayu orang berpistol dah masuk langsung. Ngapa dah aku ni coy? Anak muda anak saya. Pais. Ini siapa ya? Anggota lagi kita terus foto. Maju. Di mobil. Mobil mana? Dulu ngambil spray dulu. Dati ya petugasnya tadi. Lagi dulu itu Gus, ngambil spray itu. Sabar PDK kita. Dua warga desa Sumeteh yang menjadi korban penembakan brutal di Kabupaten Musirawas kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Arbunda Kota Lubuk Linggau. Kondisi kedua korban dilaporkan mulai membaik setelah menjalani tindakan operasi medis. Korban disebut sudah bisa diajak komunikasi. Camat Muara Lakitan Syamsuri mengonfirmasi bahwa kedua korban dievakuasi ke Kota Lubuk Linggau pada Senin sore. Sebelumnya, kedua korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat lalu dirujuk ke RSUD Dr. Sobirin Muara Beliti sesaat setelah penembakan terjadi. Syamsuri memastikan situasi keamanan di Desa Sumeteh saat ini sudah kembali kondusif. Kendati demikian, pihak pemerintah kecamatan tetap melayangkan imbauan tegas agar masyarakat setempat menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan aksi balasan yang melanggar hukum. Anggota lagi kita terus foto. Maju. Di mobil. Mobil mana? Dulu ngambil spray dulu. Dati ya petugasnya tadi. Lagi dulu itu Gus, ngambil spray itu. Sabar PDK kita. Iya nah, dan sadar, karena dia sadar, diinfusun terus. Mana perawat? Nggak boleh. Tadi lah minum di kiri kita nih. Sebelum ke sikap lami, kita megang handphone. Kamu nih. Istilah.